Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salamatul Fauzia dengan NPM 2021030885. Di sini kelompok kami mengambil model pembelajaran kurikulum, pengembangan model pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada defines atau pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda. Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan, pengembangan syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian, dan pengembangan modal R dan D yang cocok digunakan untuk pengembangan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Menurut Tyagarajan 1974 menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define, yaitu yang pertama found and analysis. Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran. Untuk yang kedua, learning analysis. Pada tahap ini dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya kemampuan, motivasi belajar, latar belakang pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, task analysis. Guru menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didiknya agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Yang kelima, spesifik international objektif. Menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Selanjutnya, dalam konteks pengembangan bahan ajar, seperti modul, buku, LKS, tahap pendefinisian dilakukan dengan cara yang pertama, satu analisis kurikulum. Pada tahap awal penelitian, perlu mengkaji kurikulum yang berlaku pada saat itu. Dalam kurikulum terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Analisis kurikulum berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan ajar tersebut akan dikembangkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan tidak semua kompetensi yang ada dalam kurikulum dapat disediakan bahan ajarnya. Untuk yang kedua, analisis karakteristik ke peserta didik. Peserta layaknya seorang guru akan mengajarkan, guru harus menganalisis karakteristik peserta didiknya yang akan menggunakan bahan ajar. Hal ini penting karena semua proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menganalisis karakteristik peserta didik antara lain kemampuan akademik individu, karakteristik fisik, kemampuan kerja kelompok, motivasi belajar, latar belakang ekonomi dan sosial, pengalaman belajar sebelumnya, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, analisis materi. Analisis materi dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi relevan, dan menyusunnya kembali secara sistematis. Yang keempat, merumuskan tujuan. Sebelum menulis bahan ajar, tujuan pembelajaran dan kompetensi yang hendak diajarkan perlu dirumuskan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk membatasi penelitian supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada saat mereka sedang menulis bahan ajar. Untuk yang B, desain atau perancangan. Dalam tahap perancangan, peneliti sudah membuat produk awal, prototipe atau rancangan produk. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap ini dilakukan untuk membuat modul atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, tahap ini diisi dengan kegiatan menyiapkan kerangka konseptual, model, dan perangkat pembelajaran atau materi, media, atau alat evaluasi, dan mensimulasikan penggunaan model dan perangkat pembelajaran tersebut dalam lingkup kecil. Sebelum rancangan atau desain produk lanjut ke tahap berikutnya, maka rancangan produk seperti model, buku ajar, dan lain sebagainya perlu divalidasi. Validasi rancangan produk dilakukan oleh teman sejawat seperti dosen, guru dari bidang studi atau bidang keahlian yang sama. Berdasarkan hasil validasi teman sejawat tersebut, ada kemungkinan rancangan produk masih perlu diperbaiki sesuai dengan saran validator. Yang C, pengembangan. Dalam konteks pengembangan,
bahan ajar seperti buku atau modul, tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan peserta didiknya yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Hasil pengujian kemudian digunakan untuk revisi sehingga modul atau buku ajar tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui efektivitas modul atau buku ajar tersebut dalam meningkatkan hasil belajar kegiatan dilakukan dengan memberi soal-soal latihan yang materinya diambil dari modul atau buku ajar yang dikembangkan. Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan pengembangan develop dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, validasi model oleh ahli atau pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Yang kedua, revisi model berdasarkan masukan dan para pakar pada saat validasi. Yang ketiga, uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan situasi nyata yang akan dihadapi. Yang keempat, revisi model berdasarkan hasil uji coba. Yang kelima, implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Untuk yang keempat, penyebar luasan. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap atau dipahami oleh orang lain dan digunakan pada kelas mereka. Pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap assessment dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon atau umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran penggunaan bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan percetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.